Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bagus Febriansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya adalah prinsip kontinuitas dan asas Bernoulli. Jadi silakan menikmati video ini sampai akhir ya, dan jangan di skip-skip. Oke, selamat menikmati. Hai, gimana nih kabar teman-teman di masa pandemi? Udah habis berapa hand sanitizer nih? Selama di rumah aja pernah mandi atau cuma pakai parfum aja? Di rumah kalian punya semprotan disinfektan nggak? Atau malah kalian yang disemprot ketika keluar rumah? Berbicara terkait peralatan semprot-menyemprot tadi, kita harus berterima kasih kepada para fisikawan dan Bernoulli yang udah nemuin prinsip-prinsip dari fluida. Jadi, sekarang kita bisa nikmatin berbagai hal yang merupakan hasil dari prinsip-prinsip fluida. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus paham bahwa ketika kita belajar fisika, terkadang kita harus berpura-pura bahwa beberapa hal itu tidak terjadi. Itu pula ketika kita belajar fluida dinamis. Karena ketika suatu fluida bergerak, dia itu sangat dinamis dan banyak hal yang terjadi pada fluida tersebut secara bersamaan. Sehingga fluida yang bergerak itu tidaklah sederhana. Jadi, untuk mempermudah hidup kita ketika kita belajar fisika, khususnya adalah fluida dinamis, tidak apa-apa lah kalau kita sedikit berpura-pura gitu. Oleh karena itu, kita anggap bahwa fluida yang kita pelajari adalah fluida yang ideal. Fluida yang ideal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap bahwa fluida yang kita pelajari tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Maksudnya adalah ketika suatu fluida kita beri perlakuan, maka volume dan massa jenisnya tidak berubah. Yang kedua, kita anggap bahwa fluida memiliki aliran yang laminer. Yang ketiga, kita anggap bahwa fluida ini tidak memiliki viskositas atau viskositasnya sangat kecil. Fluida yang mudah mengalir seperti air berarti viskositasnya kecil. Sedangkan fluida yang susah mengalir seperti oli dan sirup berarti viskositasnya besar. Dan ini bukanlah fluida ideal. Setelah kita memahami ciri-ciri fluida ideal, yuk sekarang kita bahas cara kerja salah satu peralatan penyemprot tadi, yaitu penyemprot disinfektan. Penyemprot disinfektan ini memiliki dua bagian utama, yaitu tandon penyimpan dan tabung pompa. Pada tabung pompa terdapat lubang kecil untuk tempat angin berhembus. Lalu bagaimana benda ini bekerja? Jawabannya adalah prinsip Bernoulli. Lalu apakah prinsip Bernoulli? Perhatikan video sekilas ini. Ketika kertas bagian atas ditiup, maka akan ada aliran udara yang memiliki kecepatan tinggi, sehingga tekanan udara di atas kertas menjadi rendah. Fluida mengalir dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, sehingga kertas akan naik karena fluida di bawah kertas akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah, yaitu di atas kertas. Hal tersebut sesuai dengan asas Bernoulli bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida, maka akan semakin rendah tekanannya. Begitu juga sebaliknya. Prinsip yang sama dengan alat penyemprot disinfektan, yaitu ketika pompa ditekan ada aliran udara dengan kecepatan tinggi keluar dari mulut tabung, sehingga area di situ tekanannya menjadi rendah. Oleh karena itu, cairan di tandon penyimpan akan bergerak menuju tekanan yang lebih rendah. Kemudian cairan tersebut akan terdorong ke depan bersama aliran udara. Lubang pada ujung penyemprot juga dibuat kecil, sehingga cairan yang keluar akan meluncur dengan cepat. Untuk lebih memahami, perhatikan video sekilas berikut. Jika luas penampang dipersempit, maka kecepatan aliran air akan semakin besar. Hal tersebut dapat terjadi karena memanfaatkan persamaan kontinuitas, yaitu saat luas permukaan besar, maka V-nya akan kecil, tetapi sebaliknya, saat luas penampang kecil, maka V-nya akan besar. Sehingga hasil kali kedua ruas besarnya selalu sama. Manfaat mempelajari asas Bernoulli dan persamaan kontinuitas antara lain. Yang pertama, kita bisa memahami cara kerja berbagai macam alat penyemprot. Kemudian kita bisa membuatnya di rumah masing-masing tanpa harus membeli di toko. Dengan adanya alat penyemprot ini dapat membantu mempermudah aktivitas kita. Manfaat yang kedua adalah terciptanya onderdil kendaraan yang berupa karburator. Dengan adanya karburator ini dapat membantu untuk mencampur bahan bakar dan udara serta mengatur rasionya. Jadi, dengan adanya karburator dapat membantu sistem pembakaran pada kendaraan. Manfaat selanjutnya adalah proses pembuatan sayap pesawat.
Desain airfoil pada sayap pesawat memungkinkan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat. Sehingga sesuai asas Bernoulli bahwa apabila kecepatan fluida semakin besar, maka tekanan di situ akan semakin kecil. Oleh karena itu, tekanan di atas sayap pesawat menjadi lebih kecil daripada tekanan di bawah sayap pesawat. Perbedaan tekanan inilah yang membuat pesawat bisa terbang. Selain itu, dengan menggunakan asas Bernoulli, kita juga bisa menentukan kecepatan air yang mengalir pada tangki yang bocor. Manfaat selanjutnya adalah kita bisa menyiram bunga yang jaraknya jauh dengan selang yang pendek. Caranya adalah dengan memanfaatkan persamaan kontinuitas, yaitu dengan cara memperkecil luas penampang selang dengan jari tangan. Sampai di sini ya pembahasan kita terkait materi asas Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Ulang terus videonya agar materi ini dapat dipahami di luar kepala. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.